Kenapa kamu terima yang satu lalu tolak yang satu? Itu kan standar ganda. Nah, dari situ. Terlepas dari perdebatan dua agama besar ini, ya teman-teman, kita lihat soal logical fallacy yaitu standar ganda ini. Kita lihat di level itu tidak usah bawa-bawa ke agama lah. Ini, ya menurut beta Pak Patrice ini kurang tajam aja. Ketika kurang tajam, akhirnya mengedukasi orang dengan kurang baik terhadap dua orang host itu maupun pada khalayak yang atau netizen yang sedang nonton. Apa buktinya? Ini beta buktikan. Kalau kita bicara standar ganda itu ukuran yang kita pakai untuk orang lain. Ketika dipakai untuk diri kita sendiri, kita tolak. Ukuran itu harus dalam konteks yang sama. Kalau konteks berbeda, itu tidak bisa dikatakan standar ganda. Lalu bagaimana dengan kasus Maria ini? Maria lahir tetap perawan, dengan Maria itu tetap perawan setelah melahirkan, itu dua konteks yang berbeda. Jadi Patrice tidak bisa mengatakan itu standar ganda, karena itu dua konteks yang berbeda. Bahwa kekristenan, mungkin baik Protestan maupun Katolik, percaya bahwa Maria ketika melahirkan Yesus itu dalam keadaan perawan, bukan kehilangan keperawanannya, dalam keadaan perawan, dalam keadaan masih perawan melahirkan Yesus. Itu suatu yang sanggup Allah lakukan. Tapi kemudian setelah melahirkan Yesus dan Maria itu tetap perawan atau tidak, itu konteks yang berbeda. Jadi secara logis Maria bisa saja melahirkan dalam keadaan perawan, disebut dalam keadaan masih perawan. Itu setelah itu kemudian dia sudah tidak perawan lagi, misalnya ketika dia sudah menikah dan melanjutkan hubungan pernikahan yang lainnya. Itu bukan dua hal yang kontradiksi dan itu konteks yang berbeda. Jadi Patrice kalau misalnya bicara tentang standar ganda, Anda harus menerapkan pada konteks yang sama supaya standar ganda itu berlakunya apple to apple, berlakunya baik, berlakunya cocok untuk perbandingan yang Anda berikan. Kira-kira demikian ya untuk Patrice. Ini masukan saja. Jadi terlepas dari perbedaan dogma ya Patrice, ini hanya masalah logical fallacy Anda yang kurang tajam saja. Semoga mengedukasi kita semua. Thank you. Nah, pinter sekali si Van Baartz ini main-main dengan kata konteks ya. Katanya Maria melahirkan sebagai perawan dan Maria tetap perawan setelah melahirkan, itu dua konteks berbeda. Jadi bukan standar ganda. Boleh juga logikanya, tapi coba kita lihat baik-baik. Dia terima bahwa Maria bisa melahirkan dalam keadaan perawan. Itu ajaib, itu mujizat, itu dipercaya. Dia tolak bahwa Maria bisa tetap perawan setelah melahirkan. Katanya itu konteks lain, tidak harus dipercaya. Nah, kok bisa pilih-pilih ya? Kalau kamu percaya hal mustahil pertama, lahir dari perawan, apa susahnya percaya hal mustahil kedua, tetap perawan setelahnya? Apa karena yang kedua tidak cocok dengan doktrin agamamu? Itu namanya standar ganda. Mujizat yang mendukung keyakinan saya terima. Mujizat yang tidak sesuai keyakinan saya tolak. Alasannya beda konteks. Ya, jadi sebenarnya ini bukan masalah logika tajam atau konteks beda. Ini masalah konsistensi. Kalau kamu sudah membuka pintu untuk mujizat, jangan cuma mau yang enak-enaknya saja. Jangan main apple to apple hanya ketika cocok, tapi ketika tidak cocok bilang ini apel itu jeruk. Jangan dibalik-balik Pak. Pendengar awam saja paham, ini namanya akal-akalan beragama. Jadi stop tipu-tipu. Kenapa Protestan suka tipu-tipu ya?